Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbur rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, senang sekali di sore hari ini kami bisa kembali menjumpai ikhwan akhwat dalam program acara Tausiah Sore. Seperti biasa Sabtu sore kita akan bertemu dengan guru kita Imam Yahya Mansur yang insya Allah akan memberikan kajian tafsir maudhu'inya. Alhamdulillah, kita sapa terlebih dahulu Imam Yahya Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat ya? Alhamdulillah sehat dan baik. Semoga seluruh pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa TV Silaturahim baik-baik seperti apa yang kita rasakan pada sore hari ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan ikhwan akhwat, di kesempatan ini 16 hari jelang Ramadan, insya Allah kita akan membahas tema tentang puasa dan untuk menghindari kecurangan. Iya. Ini mengambil tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-188. Bagi ikhwan akhwat yang mungkin tidak jauh dengan Al-Quran, bisa membuka Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 atau di handphonenya ya, bisa membuka aplikasi Al-Qurannya. Dan untuk itu kami persilakan kepada Imam Yahya Mansur untuk memberikan kajiannya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidina li'i'la'i kalimatillahi al-ulia. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bertemu lagi dalam kajian tafsir maudhu'i yang kita akan mencoba memahami firman Allah Subhanahu wa taala, bagian dari ayat atau rangkaian dari ayat-ayat tentang puasa, termasuk bagian akhir, bahkan mungkin sebagian orang menganggapnya ini terlepas dari syariat puasa. Tapi yang saya hayati ini adalah justru bagian dari sebagian tujuan utama puasa yang pada ayat 183 disebutkan bahwasanya orang berpuasa itu adalah agar mereka bertakwa. Nah, apa hubungannya takwa dengan masalah menghindari kecurangan, khususnya dalam hal makanan? Pada ayat yang ke-188 ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil, atau salah satu dari arti batil adalah curang. Dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat makan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui. Sebagian ulama menyatakan bahwa ayat ini
turun berkenaan dengan orang yang berebut soal harta di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka lapor dua orang itu kepada beliau. Setelah beliau mendengarkan laporannya masing-masing, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama ana basyarun wa annakum tahtasimuna ilayya wa la'alla ba'dukum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din faqdilahu binahwi ma asma'u faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an ya'khudhuhu fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Yang artinya, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Dan kalian melaporkan sesuatu kepadaku. Ada satu kemungkinan bahwa seorang di antara kalian mahir dalam memberi hujah dari yang lain. Sehingga membuat saya menghukumi sesuai dengan keterangan yang saya dengar. Barang siapa yang telah aku putuskan mengenai hak saudaranya, dan ternyata dia mengambil sebagian dari hak dari saudaranya itu, berarti saya telah memberikan kepadanya sepotong api neraka. Kemudian kedua orang itu menangis. Lalu salah seorang di antara mereka bertanya kepadanya. Berkata kepada temannya, Ana hillun li sahibihi. Faqala alaihi salatu wassalam, idhaba fatawakhoya thumma stahima thumma liyuhlil kullu wahidin minkuma sahibahu. Yang artinya, kepunyaanku terserah kepada temanku ini. Kemudian Nabi bersabda, pergilah kalian berdua, capailah tujuan yang dimaksud secara benar atau jujur. Lakukan undian, lalu hendaknya sesudah itu kalian saling memaafkan temannya. Nah, berkenaan dengan peristiwa ini atau peristiwa yang seperti inilah ayat tadi mengingatkan kepada kita agar kita jangan sampai memakan. Memakan di sini bukan dalam arti memakan arti letterlek, tapi juga bisa mengambil atau menguasai, menggunakan dan sebagainya dari harta saudaranya atau orang lain dengan cara yang batil. Kenapa di sini Allah menggunakan kata memakan al-aql? Karena memang penggunaan harta mayoritas digunakan untuk biaya makan. Dan tidak ada artinya sekaya apapun tercukupi segala keperluan dari manusia apabila keperluan makannya tidak tercukupi. Jadi makan ini memang kebutuhan pokok atau dalam ilmu ekonomi disebut kebutuhan primer yang terpenting
dan makan juga akan mempengaruhi baik tidaknya manusia. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia diperintahkan puasa yang antara lain utamanya adalah untuk mengurangi makan. Oleh karena itu, para ahli fikih mendefinisikan puasa adalah menahan makan dan minum serta hubungan suami istri mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yang ini merupakan kelanjutan dari perintah takwa. Karena memang orang yang bertakwa, yang dalam arti lafdiyahnya antara berarti pengendalian diri. Nah, pengendalian diri ini akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila dia dapat mengendalikan diri terutama sekali dalam soal makan, minum, dan hubungan seksual. Makan menempati urutan yang pertama. Karena dari sinilah pengendalian diri diawali dengan mengendalikan perut. Karena apabila perut dikendalikan dan dia akan lapar, itu akan mempengaruhi perilaku manusia. Sementara apabila perut tidak dikendalikan, dalam soal makan tidak dikendalikan, dan selalu merasa kenyang, maka dia merupakan sumber malapetaka bagi manusia. Ibunda kita Sayyidatina Aisyah pernah berkata, awwalu bala'in hadasa fi hadhil ummah ba'da nabiyha asyab'u fa innal qauma lama syabi'at butunuhum saminat abdanuhum fadhufat qulubuhum wa hajumat syahwatuhum. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Du'afa. Yang artinya bala cobaan yang pertama terjadi pada umat ini setelah ditinggal nabinya adalah kenyang. Sekali lagi kenyang apabila perut penuh. Selanjutnya belum menyatakan sesungguhnya suatu kaum apabila kenyang badannya akan gemuk, maka hatinya menjadi lemah dan syahwatnya menjadi besar, tidak terkendali. Abu Ja'far berkata tentang masalah perut ini. Perut adalah anggota yang apabila lapar, maka seluruh anggota tubuh menjadi kenyang. Artinya menjadi diam, tenang. Tidak mengajak berbuat sesuatu. Tetapi kalau perut itu kenyang, maka semua anggota badan menjadi lapar. Artinya banyak bergerak, mendorong untuk berbuat maksiat. Nah, inilah bahayanya apabila makan tidak dikendalikan. Maka maksud puasa di samping dia memang untuk menjadikan orang bertakwa dan untuk bisa menjadi takwa antara lain
apabila manusia itu mengendalikan perutnya dari makan yang tidak sewajarnya. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin pernah menjelaskan, meriwayatkan dari tentang Nabi Yahya alaihissalam, bahwa iblis pernah menampakkan diri kepada Nabi Yahya alaihissalam dan membawa tali-tali jerat yang merupakan syahwat atau kesenangan untuk menjerat manusia yang selalu kenyang. Jadi kerja iblis itu menurut cerita Nabi Yahya, manusia yang tidak pernah berdosa, demikian menurut sebagian ulama, adalah menjerat orang-orang yang selalu kenyang. Nah, orang yang lapar sulit dijerat oleh iblis. Oleh karena itu, maha benar Allah yang menjadikan puasa sebagai latihan agar kita dapat mengendalikan makan kita. Kita tidak makan dengan cara yang batil. Oleh karena itu, kita hayati dari salah seorang ulama yang bernama Ma'ruf Al-Qarhi rahimahullahu ta'ala, di mana dia berkata, apabila engkau puasa, perhatikan apa yang kau gunakan untuk berbuka. Di tempat siapa engkau berbuka? Dan makanan siapa yang engkau makan? Ini peringatan beliau. Senada dengan apa yang dikatakan oleh sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia pernah berkata, la yaqbalullah sholatam ri'in fi jawfihi haramun. Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang di dalam perutnya ada makanan yang haram. Nah, makanan yang haram yang diambil dengan atau diperoleh dengan cara yang curang itu apa saja? Al-Maraghi di dalam kitab tafsirnya, Al-Maraghi rahimahullah ta'ala, dalam tafsirnya Al-Maraghi juga, itu menjelaskan bahwa makanan yang diperoleh dengan cara yang curang, dengan cara yang batil, dengan cara merugikan orang lain, itu banyak macamnya. Secara terperinci, beliau Ahmad Mustafa Al-Maraghi rahimahullah ta'ala menjelaskan makanan yang didapat dengan cara-cara ini, itulah makanan yang haram. Dan itu nanti akan mempengaruhi perilaku manusia. Nah, mudah-mudahan puasa kita itu dapat mengendalikan kita dari makanan-makanan yang semacam ini. Sebagai latihan. Dan ini memang harus kita perhatikan betul. Karena banyak orang yang puasa hanya pindah waktu makan. Bahkan bisa lebih kenyang daripada bukan pada waktu puasa. Apa yang beliau sebutkan? Makanan yang diperoleh dari cara yang batil atau yang curang. Yang pertama adalah riba. Sebab riba adalah makan harta orang lain tanpa adanya imbalan yang sewajarnya dari orang yang memberikan harta.
Hati-hati para ikhwan semua. Jangan sampai riba masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, harta yang diberikan untuk para penguasa atau para hakim sebagai riswah atau suap kepada mereka. Kemudian yang ketiga, memberikan sodakoh kepada orang yang mampu mencari nafkah yang penghasilannya cukup. Ini tanpa dia minta. Hanya kita ingin dipuji, kita beri orang, itu padahal dia mampu dan cukup, yang dia terima itu termasuk batal, termasuk curang. 4. Orang yang mampu berusaha mengambil harta zakat. Seorang muslim dilarang mengambil harta zakat kecuali dalam keadaan terpaksa, kecuali amilin. Jadi orang yang mampu tapi dia mengambil harta zakat, padahal dia tidak termasuk 8 asnaf yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, penjual jimat, rajah, tulisan-tulisan Al-Quran. Misalnya beliau menuliskan dalam kitabnya surah Yasin untuk dipakai sebagai jimat, penyubur usaha, atau mengasihi orang yang sudah meninggal atau mengasihi orang lain. Ini yang kelima. Jadi uang jual jimat ini bagian dari makan harta yang batil. Yang keenam, menganiaya orang lain dengan cara menggosok manfaat. Misalnya membujuk seseorang untuk bekerja, tetapi dia tidak memberikan upah kepadanya. Atau memberikan upah tapi kurang dari yang pernah disetujui. Atau tidak seimbang dengan pekerjaan yang dilakukan. Apalagi kalau sampai tidak membayarkan. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang keenam. Yang ketujuh, macam-macam penipuan, pemerasan. Seperti banyak yang dilakukan oleh para calo dengan memalsukan barang yang akan dijual. Sebelum barang tersebut dijual, diberi semacam hiasan atau dipoles. Padahal menurut kenyataannya, barang itu tidak baik. Kemudian ia membujuk pembeli agar mau membeli barang itu dengan memuji-muji barang itu yang tidak sesuai dengan kualitas yang sebenarnya. Jika pembeli mengerti dari realita barang itu, tentu dia tidak akan membelinya. Baru saja kita lihat bagaimana ada cabai dicat dengan merah. Nah, ini bagian dari kecurangan tadi. Dan sebetulnya ini tidak bisa dilakukan kalau orang tadi puasanya benar. Karena memang tujuan puasa antara tadi akan orang berhati-hati untuk mendapatkan makanan. Yang ke-8, upah sebagai ganti ibadah. Seperti sholat atau puasa. Hal ini karena ibadah hanya dengan niat menghadap Allah. Dengan harapan mendapatkan ridhonya demi melaksanakan perintahnya. Jika masalah ini dicampuri dengan urusan dunia, begitu kata beliau dalam kitabnya, maka amal tersebut bukan merupakan ibadah. Sebab Allah tidak akan menerima ibadah yang dilakukan karena ingin selain
untuk mencari ridhonya. Jadi orang yang memberikan harta itu akan menderita rugi karena tidak mendapatkan sesuatu. Begitu pula yang menerima. Dia tidak akan luput dari kerugian di akhirat kelak. Barang siapa mengajarkan ilmu agama dengan maksud mencari upah semata-mata, sama saja dia dengan kuli-kuli kasar atau pekerjaan lainnya yang pada asalnya pekerjaan itu tidak berpahala. Cukup pedas ini kritikan beliau. Selanjutnya, dan pahala itu akan ada jika dibarengi dengan ketekunan dan keikhlasan. Artinya dia mengajar tanpa mengharap itu, kemudian mungkin ada yang memberi sebagai tanda kasih sayang dan sebagainya, itu bisa. Selanjutnya, keterangan beliau, juga tidak diperkenankan seorang mengambil upah sebagai imbalan dari fatwa agama yang diberikan oleh pihak yang menanya. Atau memang dia pasang tarif untuk mengeluarkan fatwa. Ini pernah saya dengar, mudah-mudahan tidak benar. Ya itu ini. Mau cari halal, jawaban halal atau haram. Ini komentar saya bukan dari Ahmad Mustafa Al-Marogi. Kalau halal sekian, haram sekian. Alhamdulillah. Nah, ya. Jadi selanjutnya beliau mengatakan, sebab apabila dia pemberi fatwa tadi sudah meminta bayarannya, maka dia kemungkinan akan menyembunyikan yang halal atau sebaliknya menyembunyikan yang haram. Kesimpulannya, orang itu tidak boleh mencari makan, mencari kehidupan dengan cara yang dilarang oleh syariat. Karena hal ini akan merugikan dan membahayakan orang lain. Dan seharusnya mencari penghidupan itu adalah harus dengan jalan yang halal. Sehingga tidak merugikan orang lain. Inilah betapa pentingnya pengendalian makan yang antara lain oleh Allah Subhanahu wa taala diharapkan dapat bisa dilakukan oleh orang-orang yang diwajibkan kepada mereka berpuasa. Maka dalam bahasa akhir dari ayat yang menjelaskan soal puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Demikian ikhwan akhwat, dan akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, telah kita simak bersama pemaparan yang disampaikan oleh Imam Yahya Mansur, kajian Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-188 mengenai puasa untuk menghindari kecurangan. Ikhwan akhwat, kita jeda terlebih dahulu dan insya Allah nanti akan dilanjutkan kembali pemaparan yang akan disampaikan oleh Imam Yahya Mansur. Terima kasih wanawati yang dirahmati Allah, masih menyimak siaran Radio Ustadz Rahim dan juga Rasil TV. Di kesempatan sore hari ini masih dalam program acara Tausiah Sore
kajian tafsir Maudhu'i bersama guru kita Imam Yahsal Mansur. Dan insya Allah Ikhwanawat kita akan melanjutkan kembali pemaparannya yang akan disampaikan oleh beliau mengenai puasa untuk menghindari kecurangan. Ini mengambil tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Mungkin sekitar 10 menit lagi pemaparan kami persilakan. Ikhwan akhwat, ini sengaja saya sampaikan karena insya Allah setelah 16 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Yang ayat yang tadi saya sampaikan itu biasanya jarang disampaikan. Biasanya yang disampaikan hanya pada ayat 183. Nah, mudah-mudahan dengan ini kita bisa lebih siap memasuki bulan Ramadan. Karena salah satu daripada persiapan menghadapi Ramadan adalah menambah ilmu tentang puasa, tentang shaum. Selanjutnya, firman Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sedang menghayati sampai kalimat bil batil. Nah, sekarang kita akan menghayati kalimat wadudlu biha ilal hukam litakulu fariqum min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Wadudlu biha ilal hukam. Artinya janganlah kita memberikan harta kepada hakim untuk menyuap kepada mereka. Dan dengan pahitnya terpaksa harus saya sampaikan karena ini banyak atau bahkan jamak orang-orang yang berperkara itu memberikan harta kepada para hakim. Maka banyak hakim-hakim yang ketangkap karena menerima suap. Yang seharusnya dia memberantas riswah, memberantas suap, justru dia ketangkap karena disuap. Yang seharusnya dia itu memberantas korupsi, tapi justru dia terkena korupsi. Inilah yang realitanya. Maka dari sini kita tahu betul bagaimana Quran itu sesuai sekali dengan zaman, kapan pun juga. Ini waktu dulu biha ilal hukam. Ini diturunkan oleh Allah 15 abad yang lalu. Dan sekarang masih banyak yang melakukan. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita semua. Jangan sampai kita menyuap hukam, menyuap para hakim. Dan begitu juga, jangan sampai ada hukam yang mau disuap. Insya Allah kalau puasanya benar, ini tidak akan terjadi. Atau mungkin ilmu puasanya juga sudah diketahui. Nah sekarang kalimat litakulu fariqom min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Artinya mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Khususnya dengan cara sumpah palsu atau kesaksian palsu dan cara-cara lain yang dipakai sebagai cara untuk membuktikan kebenaran. Padahal hati orang tadi mengakui bahwa perbuatannya itu salah. Perbuatannya itu dosa. Tapi dia melakukan. Dia tahu kalau sebetulnya ini barang milik orang lain. Hanya karena keinginan untuk merampasnya, dia berani bersumpah palsu. Hatinya mengakui sebetulnya. Kalimat tadi, wa antum ta'lamun. Bahasanya barang itu milik orang lain. Bukan milik dia. Dan dalam rangka itu dia minta bantuan kepada hakim untuk membenarkannya. Dan hakim pun tahu kalau itu tidak benar.
Nah, pada hakikatnya keputusan hakim itu tidak dapat merubah kebenaran. Sekalipun hanya di dalam hati hakim itu sendiri. Keputusan hakim tidak bisa menghalalkan yang haram apabila memang itu ketentuan dari Allah adalah haram. Walaupun hakim mungkin memutuskan itu benar. Tetapi kalau menurut Allah haram, tetap haram. Misalnya sekarang yang di beberapa negara LGBT. Itu oleh pengadilan diputuskan boleh dan dianggap benar. Tapi karena Allah melarang, tetap dilarang. Tetap itu haram. Jangan alasan hakim sudah memutuskan, kemudian yang haram tadi jadi halal. Atau abortus, pengguguran kandungan. Di beberapa negara, hakim atau pengadilan membolehkan. Bukan berarti kemudian pengguguran kandungan itu diperbolehkan. Tidak. Tetap itu haram. Atau minuman keras yang kemarin rame-rame kita protes. Seandainya itu pemerintah jadi membolehkan, tidak bisa merubah status minuman keras jadi halal, tidak bisa. Nah, jadi hakim di sini hanya melaksanakan keputusan lahiriah. Kebenaran hakikinya adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, berhati-hatilah orang-orang yang berperkara atau orang-orang yang menangani perkara. Ayat ini dahsyat sekali pengaruhnya bagi umat Islam saat itu yang menghayati. Sehingga ciri muslimin, generasi-generasi para sahabat nanti adalah kejujuran. Sehingga pernah satu saat, ini pernah saya ceritakan juga soal korupsi. Ada orang Yahudi berperkara soal tanah. Dalam pembagian hasil tanah. Dengan seseorang yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempengaruhi keputusan Rasul agar menguntungkan dia, si Yahudi tadi. Dan dia menawarkan sesuatu kepada orang yang diutus oleh Rasulullah SAW. Orang tadi menolak, tidak. Yahudi kaget. Karena biasanya orang mesti akan menerima. Apalagi pemberiannya besar. Ditolak itu. Apa dikatakan Yahudi? Karena ini dunia tetap tegak. Itu. Jadi inilah pengaruh ayat ini antara lain. Dan sudah tentu pengaruh puasa bagi umat Islam. Oleh karena jangan sampai puasa yang nanti kita lakukan itu seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rubba so'imin laisa min siyamihi illal ju'wal atos. Banyak orang puasa, mayoritas orang puasa. Puasanya hasilnya hanya lapar dan dahaga. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan akhwat, inilah beberapa catatan yang harus peringatan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Al-Marughi juga menyinggung soal para pembela, advokat. Banyak orang-orang yang membela itu bukan karena membela kebenaran, tapi membela bayaran. Belum menyampaikan begini. Tidak pantas orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mendudukkan diri sebagai advokat atau pembela
dalam masalah yang dia ketahui bahwasanya yang dibela itu adalah batil hanya karena bayaran, maka dia membenarkan kebatilan itu. Inilah ikhwan akhwat yang menjadi keprihatinan kita, di mana kebenaran sudah menjadi barang yang mahal atau bahkan juga kebenaran ini satu hal yang sulit untuk ditemukan karena keinginan manusia untuk makan, mendapatkan makanan dengan cara yang batil. Walaupun ada yang mengatakan ini tidak untuk saya beli makanan karena makanan saya sudah cukup. Ini untuk membeli properti misalnya, untuk beli rumah. Walaupun rumah seperti apa kalau kamu nggak makan, ya nggak ada artinya. Itulah keindahan Al-Quran. Ini tidak untuk makan saya, untuk beli mobil. Nah, walaupun beli mobil semahal dan sebagus apapun, kalau tidak makan ya apa artinya? Jadi kata makan di sini memang sangat luas pengertiannya. Mudah-mudahan dengan puasa ini menambah sikap kejujuran kita dan menghindarkan kita dari perilaku-perilaku curang yang akan menghancurkan kehidupan kita dan akan menjauhkan nilai-nilai puasa dari apa yang diharapkan atau yang seharusnya dituju oleh orang yang melakukannya, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Imam Yahya Mansur atas kelengkapan dari pemaparannya untuk kajian di sore hari ini. Mungkin 1-2 pertanyaan mengenai kajian di sore hari ini tadi mengenai kecurangan. Dan beberapa bulan yang lalu kita digemparkan berita ironis 2 pejabat, 2 menteri di tengah pandemi yang mencekik banyak masyarakat, menteri sosial mengentit bantuan sosialnya, kemudian juga menteri perikanan dan kelautan juga ya, Masya Allah. Nah, ada yang menganggap kecurangan-kecurangan yang mereka lakukan itu, korupsi yang mereka lakukan itu karena diakibatkan sistem politik atau mahar politik yang akibatnya menjadikan mereka itu terpaksa melakukan itu. Bagaimana Imam melihat hal itu? Bulu kuduk saya berdiri. Saya tidak bisa membayangkan. Ada orang setega itu. Kalau dikatakan terpaksa, apanya yang terpaksa? Wong secara lahiriah sudah tercukupi semua. Menteri sosial itu yang ketangkep itu kaya sejak lahir. Kalau kita baca geografinya kan gitu. Apa kekurangan dia? Betul. Menteri, kalau yang menteriin, yang kelautan itu kebalikannya. Nah, dari nol. Dari nol. Seharusnya kan dia mensyukuri. Jadi saya kira kalau hanya kemudian disederhanakan ini masalah sistem dan sebagainya. Logikanya kalau masalah sistem semua akan melakukan seperti itu. Memang sistem di Indonesia seperti itu. Itu sekali lagi karena ya tadi mungkin tidak menghayati ajaran-ajaran agama. Baik yang beragama non-muslim, non-Islam yang menteri sosial kan, yang saya dengar begitu, maupun yang Islam yang menteri tidak menghayati. Jadi dia tidak menghayati ajaran-ajaran Islam yang salah satu daripada landasan atau wujud daripada keimanan adalah kepercayaan. La imana liman la amanata lahu. Itu sabda Rasulullah SAW. Tidak ada iman bagi orang yang tidak bisa dipercaya baginya. Jadi iman, kemudian kepercayaan dan keamanan itu menjadi satu. Saya beberapa kali ke penjara Sukamiskin. Bandung. Maunya kan orang kaya, tapi jadi justru malah miskin. Rata-rata koruptor itu sudah tercukupi kok. Cukup. Gitu. Tapi karena tadi dia tidak menghayati ajaran agama.
rakus. Nah, dan seterusnya. Akhirnya dia makan harta-harta yang tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dihindari. Oleh karena itu, para ulama membagikan ibadah itu ada kalanya hissiyah, ada kalanya maknawiyah. Hissiyah itu yang tampak lahir. Misalnya sholat. Ya, yang namanya sholat ibadah hissiyah adalah mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Kalau puasa, ya terjadi, saya sampaikan. Dia dapat menahan makan, menahan lapar, makan, minum, dan tidak berhubungan dengan istrinya, suami istri. Mulai dari terbit fajar, jangan terbit matahari ya, terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu ibadah hissiyah. Tapi itu akan hilang maknanya atau minimalnya kurang maknanya apabila tidak dilanjutkan dengan ibadah maknawiyah, yaitu apa yang dituju oleh ibadah itu. Ini seharusnya yang harus banyak terus kita renungkan, kita hayati. Jangan sampai justru kita menjadi pendusta-pendusta agama yang Allah menyatakan dalam surah Al-Ma'un itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Sepertinya kita itu sholat padahal tidak sholat. Orang munafik itu sholat tapi enggak sholat. Sepertinya kita ini puasa tapi tidak puasa. Karena dia tidak mengikuti ibadahnya dengan ibadah maknawiyah. Nah, jadi itulah kenapa terjadi korupsi banyak dan banyak orang-orang yang melakukan berbagai kecurangan karena memang tadi ibadahnya kalau toh dia itu muslim mungkin hanya sampai pada ibadah hissiyah, lahiriah semata-mata. Mungkin tampak, mohon maaf, jidatnya hitam dan sebagainya. Itu tidak menjamin itu. Atau hafal Quran, tidak menjamin. Abdurrahman bin Muljam atau bin Muljim, pembunuh Sayyidina Ali itu penghafal Quran. Hafiz. Dan pengikut Khawarij rata-rata ibadah lahiriahnya hebat-hebat. Diceritakan oleh para ahli tarikh. Rata-rata jidat mereka hitam. Tapi jangan kemudian kalau jidat hitam itu dianggap Khawarij ya. Nah gitu. Karena memang ada orang-orang yang mungkin kulit jidatnya itu tipis seperti kulit saya ini. Ini jidat kan hitam. Ini tidak menjamin para hewan. Bahwa saya lebih baik daripada Mas Rijal yang tidak berjidat hitam. Tidak menjamin itu. Bahkan mungkin ditambah sama sekali juga bisa. Nah, lutut mereka itu keras-keras seperti kaki. Apa ini kalau bahasa Jawanya kapalan itu. Iya, kapalan itu. Itu. Tetapi itu tadi membunuh orang Islam tidak mereka perhatikan, membunuh nyamuk mereka perhatikan. Itu pernah disindir oleh Abdullah bin Abbas ketika ada orang Khawarij tanya tentang hukum darah nyamuk. Nah, gimana hukumnya? Darah nyamuk itu najis apa tidak? Ibn Abbas kemudian jawab, kamu membunuh muslim, darah muslim tidak kamu perhatikan, tapi darah nyamuk kamu perhatikan. Nah itulah. Sekali lagi mari kita iringkan, kita lanjutkan ibadah hissiyah kita kepada ibadah maknawiyah. Tapi jangan kemudian begini, ini juga nggak benar. Mendingan nggak usah ibadah lah daripada korupsi. Ya itu juga nggak benar. Yang korupsi aja masih ibadah, orang sholatnya masih korupsi, apalagi tidak. Nah itu tidak boleh juga. Ya. Demikian. Baik. Nah satu lagi Imam mengenai ini kan tadi dibahas mengenai puasa, mengenai perut. Nah kebanyakan kan manusia itu kita itu orientasi perut itu lebih besar dibandingkan dengan orientasi hati, orientasi iman, orientasi otak. Saya pernah membaca kutipan dari Rektor Universitas Gontor ya kalau nggak salah itu, ketika kita membeli buku seharga 100.000 itu terasa mahal
dibandingkan kita nongkrong di kafe menghabiskan uang 500.000. Jadi orientasi perut kita tuh lebih tinggi daripada orientasi otak contohnya. Atau kalau lihat di YouTube itu konten-konten channel-channel yang membahas mengenai makanan tuh viewernya itu antusiasme pemirsanya itu sangat banyak dibandingkan dengan video-video yang isinya mengenai kajian, mengenai ya untuk orientasi hati dan iman kita tuh lebih sedikit gitu. Bagaimana mengenai hal ini? Memang orang itu melihat materi rata-rata. Kalau lebih mungkin diluaskan orientasi materi daripada orientasi hati kan, non materi itu. Ya sama seperti kita ke mall bawa uang 1 juta. Rasa banyak pasti dikit. Coba kita ke masjid. Nah kan gitu. Banyak banget. Banyak banget saya sedekah 1 juta. Lah itu orientasi materi. Maka dengan bahasa satir ya mungkin ini. Abu Nawas pernah membagi manusia ini menjadi 3. 1 manusia mata. 2 manusia otak. Yang tadi disebut orientasi otak ya, pikir. Kemudian manusia hati. Rata-rata manusia ini adalah manusia mata. Kemudian baru naik sedikit, ke tingkat kedua, manusia otak, pikir. Nah, yang sedikit lagi manusia hati. Misalnya Mas Rizal ngelihat jas saya misalnya, bagus ini. Ya, kemudian memang mungkin ya ini bagus ya. Tapi ketika orang mengatakan, itu jasnya Ustadz kan karena gosok atau karena ngambil punya orang. Yang tadi. Kemudian orang tidak mengatakan, buruk enggak. Enggak akan berubah itu orientasinya. Tetap pandang baik. Enggak akan, karena ini adalah jas dari hasil curian. Kemudian bilang, kalau gitu buruk. Enggak gitu. Ya seperti orang sekarang ini, Masya Allah ya. Mudah-mudahan tidak semuanya. Datang dengan naik mobil. Orang tahu kalau itu mobil itu harus korupsi. Enggak itu. Yang penting bagaimana itu mobil. Nah itu karena apa manusia? Orientasi mata. Ini kadang saya sindir juga nih, mudah-mudahan yang ada. Kita milih menantu, rata-rata menggunakan ukuran mata. Itu. Ada 2 orang datang khidbah anak kita. Yang satu naik Mercy. Dia koruptor. Yang satu jalan kaki. Dia mohon maaf, orang pesantren. Walaupun tidak semua orang pesantren, Pak ya. Ya orang milih yang tadi, yang naik Mercy tadi, walaupun koruptor. Mudah-mudahan tidak semuanya. Karena apa? Memang manusia, rata-rata manusia mata. Padahal mata ini rawan sekali salah. Loh, ya itu. Rawan sekali salah. Itu. Ya kemudian dijelaskan bagaimana rawan salah. Banyak yang kita anggap itu menurut mata benar, tapi secara logika, manusia logika. Kita naik kereta api misalnya. Melihat ada tiang listrik di luar. Menurut mata gimana? Jalan kan? Tiang yang jalan. Benar nggak menurut logika? Enggak benar. Lah itulah. Jadi itulah memang manusia rata-rata itu. Maksud Abu Nawas janganlah gitu. Coba misalnya, mohon maaf ya, radio kita ini kita rubah dengan radio bukan radio dakwah. Mungkin pendengarnya kan lebih banyak. Mungkin ya. Radio hiburan gitu ya. Hiburan. Ya memang manusia senangnya hiburan. Itu. Nah, padahal tadi rawan sekali mata ini. Nah, kemudian belum menggambarkan soal bintang. Ini masih Abu Nawas kan sebetulnya ulama menurut sebagian. Hanya memang menyampaikannya dengan gaya humor dengan ya itu. Walaupun ada yang mengatakan dia suka minum minuman keras, wallahu alam bisawab ya itu. Soal bintang. Bagi yang menggunakan karena manusia mata, ditanya, bintang itu kecil,
Maka ada nyanyian untuk TK ya, bintang kecil. Nah, memang betul mereka yang berfungsi baru matanya. Tapi kalau anak SMA misalnya setelah belajar geografi, fisika, antariksa sedikit, kok masih mengatakan bintang itu kecil, ya berarti masih manusia mata. Logikanya belum jalan. Nah, harusnya bagi manusia yang sudah belajar mengatakan bintang itu besar. Loh, itu. Tapi bagi orang yang hatinya jalan, artinya berfungsi dan katakan, ada yang lebih besar daripada bintang. Pencipta bintang itu. Banyak mana yang logika dengan hati? Logika. Jadi kalau diurut-urutkan, nah itu piramid terbalik. Nah, kan itu. Yang banyak manusia mata, kemudian di tengah ini manusia logika, ujungnya manusia hati. Nah, puasa ini antara lain memang masalah hati yang oleh Allah akan dibersihkan dengan takwa, dengan sarana makan makanan yang halal. Karena apa? Makanan yang tidak baik ini akan mengotori hati manusia. Mudah-mudahan dengan puasa hati kita bersih dan meningkatkan kita menjadi manusia hati. Mana kolbu kita akan terus terasah dengan syariat. Ya, apalagi selama puasa kita disunahkan untuk lebih banyak membaca Al-Quran. Al-Quran itu antara memang lebih banyak berbicara soal hati. Itu walaupun ada yang soal mata ada, soal logika ada, tapi puncaknya adalah pada hati ulul albab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ikhwan Akhwat, nampaknya kita sudah ada di penghujung acara dan sebelum diakhiri seperti biasa mungkin bisa memberikan penutupnya dari kajian di sore hari ini. Ya, Ikhwan Akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita persiapkan puasa kita dengan antara lain memperbanyak ilmu tentang puasa. Dan mudah-mudahan puasa yang akan kita lakukan sebentar lagi akan benar-benar puasa yang dapat membawa kita kepada tujuan utama puasa, yaitu bertakwa. Nah, untuk mencapai tujuan itu antara lain dengan cara kita berhati-hati dalam mencari harta. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Imam Yasrul Mansur atas waktu dan kajiannya di sore hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan depan insya Allah. Semoga Imam dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan Akhwat, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan di kesempatan sore hari ini. Kami informasikan di sore hari ini kita tidak membuka sesi tanya jawab karena acara ini kita mengambil rekaman di Pondok Pesantren Al-Fatah Cilengsi Bogor ya Ikhwan Akhwat. Insya Allah di lain waktu kalau ada pertanyaan nanti kita sampaikan kepada Imam Yasrul Mansur. Akhirnya saya Rizal Ahad bersama teman-teman yang bertugas di kesempatan ini. Ada Bang Neza, Bang Atep, dan juga teman-teman dari Al-Jamaah TV yang membantu proses rekaman ini undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.